Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel YouTube Lydia Herani, seorang mahasiswi di KPI semester 4 di UNSMH Banten. Kali ini Lydia bakal bawain learning journal yang learning journal kali ini tuh penyampaian dari Pak Adinya sendiri tentang bagaimana sih gitu ya teknik menulis dalam menulis jurnal gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, beliau sendiri memberitahukan gitu ya bagaimana teknik untuk bisa masuk ke Sinta, ya baik Sinta 4, 5, dan 6 gitu ya. Nah, pokoknya teman-teman yang di rumah, ini merupakan materi yang wajib banget. Nah, di awal Pak Adi sendiri menunjukkan bagaimana surat tentang penulisan ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, di isi surat ini menceritakan bagaimana pada zaman sekarang itu orang-orang yang memiliki karya ilmiah itu di perguruan tinggi Indonesia masih rendah gitu ya dibandingkan dengan Malaysia atau dengan negara lainnya gitu ya. Hal ini buat jadi tantangan gitu untuk Indonesia biar dapat meningkatkan kembali perguruan tinggi di Indonesia, meningkatkan kembali bagaimana tulisan bagaimana mahasiswanya dapat menulis karya ilmiah gitu. Sehubungan dengan itu ya, setelah Agustus 2012, jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini memberlakukan ketentuan. Pertama itu kalau untuk lulus program sarjana itu harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah. Kemudian untuk lulus program magister harus telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional, diutamakan yang terakreditasi dikti. Kemudian untuk lulus program doktor itu harus telah menghasilkan makalah yang diterima untuk terbit pada jurnal internasional. Kemudian juga Pak Adi menjelaskan bagaimana ada amanat Tridharma perguruan tinggi. Jadi untuk bisa menulis gitu ya, perguruan tinggi ini harus mengikuti amanat Tridharma ini. Pertama adalah penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada azas manfaat. Nah, selain itu ya teman-teman, jadi ada diseminasi juga, diseminasi dari hasil temuan ilmiah yang teman-teman tulis, yang mahasiswa tulis, rekan-rekan mahasiswa tulis. Pertama ada civitas akademika, kemudian ada stakeholders. Nah, setelah itu baru tuh media komunikasi ilmiahnya bisa berupa makalah, buku, diktat, majalah, jurnal, abstrak, proceeding, pamflet, leaflet, dan terus Pak Adi ini menerangkan ya teman-teman bagaimana sih kiat-kiat dalam menulis artikel jurnal. Jadi untuk bisa memulai menulis artikel jurnal ya teman-teman, tidak perlu mudah namun juga tidak perlu gampang gitu ya. Tujuan untuk menulis artikel jurnal ini ialah menyampaikan sesuatu. Kemudian media artikel jurnal ini adalah sebagai bagian dari media komunikasi ilmiah. Bahkan aturan yang mengikatnya pun berupa pedoman dan aturan penulisan gitu ya teman-teman. Ada juga fungsi dari artikel jurnal ini sebagai fungsi ilmiah, fungsi sosial, fungsi ekspresi, dan aspek penulisannya itu berupa aspek isi, kajian bidang keilmuan, aspek bahasa berupa bahasa tulis ilmiah, kemudian aspek sajian, adanya aturan dan gaya selingkuh. Kemudian ya teman-teman, ada ciri-ciri dari artikel ilmiah sendiri. Nah, ciri-cirinya itu pertama ada objektif. Objektif itu berarti harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian ada rasional. Rasional itu berupa pikiran yang logis gitu ya, bisa masuk di akal gitu. Kemudian ada kritis, kemudian juga ada pembaharu. Pembaharu itu jadi berupa apa yang bisa diperbaharui gitu, tidak akan lekat oleh waktu gitu ya. Jadi meskipun meskipun penulisannya sejak yang lalu gitu, tapi masih bisa dicari-cari, diperbarui lagi.
Nah, kemudian ya teman-teman, proses penulisan ini seperti kayak proses produksi ya, ada pra-penulisan, ada penulisan, dan juga ada pasca penulisan. Nah, pada para penulisan itu biasanya kita membuat bahan tulisan dulu nih gitu. Kita memikirkan bagaimana bahan tulisan yang akan kita buat, kemudian kita buat kerangkanya, kemudian pada tahap penulisan kita buat dulu ya draft tulisannya, kemudian ada anatominya, terus setelah pasca penulisannya kita buat penyuntingan, publikasi. Hanya itu ya teman-teman, pada tahap pra penulisan itu biasanya kita mencari dulu gitu, mencari dan mengembangkan gagasan gitu ya. Pertama ada bobot permasalahan ini apa gitu nih, bobot permasalahan yang akan kita buat dalam tulisannya. Kemudian urgensinya apa untuk masyarakat atau untuk orang-orang yang membaca tulisan kita. Kemudian originalkah gitu ya. Jadi tulisan yang kita buat itu harus original hasil dari kita sendiri. Kemudian ada kemutakhiran, kemudian kedalaman gagasan, bagaimana pengungkapan gagasannya, ragam bahasanya, hal-hal teknis penulisannya. Kemudian juga dalam pra penulisan ini, pada tahap pra penulisan ini kita harus paham dulu metode penelitiannya gitu ya. Bisa metode penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ada pencarian referensi. Pencarian referensi itu harus sesuai dengan data yang ada ya teman-teman, bisa melalui buku, jurnal, dan tidak diperbolehkan menggunakan website ya teman-teman. Kemudian pada tahap prapenulisan juga ada perencanaan naskah. Jadi bagaimana kita bisa merencanakan sebuah tulisan itu. Nah, kemudian ada tahap penulisan nih ya teman-teman. Pada tahap penulisan ini biasanya penulisan itu bisa mengacu pada ragam bahasa tulisan yang baku gitu ya, bahasa bersifat universal gitu. Kemudian gaya bahasa selingkuh, apa sih gitu gaya bahasa selingkuh? Gaya bahasa selingkuh itu bisa merujuk pada tulisan sistematika yang merujuk cara menulis daftar rujukan, kemudian penyajian tabelnya, penyajian gambarnya gitu, penulisan identitas penulisnya gitu ya. Terus juga ada draft kasar. Jadi pada penulisan ini, pada tahap penulisan ini teman-teman harus membuat draft kasar tulisan dulu. Jangan takut menulis. Jadi nulis aja dulu gitu ya. Nanti setelahnya baru kita kemudian ada beberapa tahapan. Nah, anatomi penulisannya nih ya teman-teman harus catat ya. Anatomi penulisannya itu dimulai dari judul, kemudian nama penulis, kemudian abstrak, kata kunci, pendahuluan, kemudian ada landasan teoritis. Nah, setelah pendahuluan itu harus ada landasan teoritis atau empiris dari teman-teman. Kemudian ada metode dari penelitian teman-teman. Kemudian setelah metode itu baru tuh hasil dan pembahasan. Kemudian setelah hasil dan pembahasan, simpulan dan saran. Kemudian setelah itu baru daftar pustaka. Jadi ada 10 anatomi. Pada jurnal artikel tuh teman-teman harus punya kata kunci. Kenapa ya harus punya kata kunci? Untuk mempermudah penelusuran artikel, kemudian untuk bisa mempunyai makna yang khas dan jelas dari tulisan teman-teman. Kemudian 3-5 kata atau istilah yang dibahas di dalam artikel ada di dalam judul atau bahasan. Kemudian sebaiknya mengacu pada thesaurus. Apa sih gitu ya thesaurus? Thesaurus itu kumpulan istilah dalam satu bidang tertentu. Kemudian kalau dalam bidang ekonomi itu mengacu pada JEL Classification atau JEL Journal of Economic Literature. Nah, selanjutnya setelah tahap penulisan ya teman-teman, pastinya ada tahap pasca penulisan. Nah, di tahap pasca penulisan ini pastinya setelah teman-teman menulis itu harus ada revisi naskah ya teman-teman. Revisi naskah itu bisa berupa revisi naskah apa aja sih yang direvisi gitu ya. Pertama ada abstrak. Nah, teman-teman harus merevisi abstrak teman-teman, kemudian isinya, kemudian bacaan di dalam isinya gitu ya, ejaannya, jangan-jangan ejaannya salah nih gitu ya. Kemudian ada tanda bacanya, kemudian teknik penulisannya, penyajian gambar atau tabelnya. Siapa tahu penyajian gambar atau tabelnya itu salah penempatan gitu ya. Kemudian ada referensi dan sebagainya gitu ya. Setelah revisi naskah nih teman-teman harus ada penyuntingan naskah. Penyuntingan naskah itu biasanya untuk memperkecil kelemahan dan kesalahan draft. Kemudian barulah tuh ya setelah revisi, setelah penyuntingan ada publikasi. Nah, publikasi ini biasanya berupa nama berkala, kelembagaan penerbit, penyuntingan, kemudian kemantapan penampilan, gaya penulisan teman-teman yang gaya penulisan dari tulisan teman-teman, kemudian ada substansi, keberkalaan, kewajiban
Nah, mungkin itu tadi merupakan learning journal dari mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh dosen Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Nah, teman-teman, mungkin Lydia sampai di sini aja, pamit undur diri. Jadi kutipan terakhir untuk teman-teman, semoga Lydia ataupun teman-teman bisa lebih paham lagi dalam penulisan berita dan artikel ini. Dan mungkin cukup sekian. Dadah, sampai ketemu lagi di Learning Journal selanjutnya.